akan di Bali dan nantinya diadakan di bulan Juli. Nah, ini adalah ketiga kalinya iRecall mengadakan iRecall Fest atau iRecall International Conference sebagai main eventnya, yang mana nantinya ini akan diadakan di bulan Juli tanggal 11 Juli tepatnya, dari 10 Juli hingga 12 Juli. Dan main eventnya akan diadakan di 11 Juli. Dan untuk pendaftarannya sekarang masih buka, dan untuk Bapak Ibu mungkin yang masih dalam lingkup bidang pendidikan maupun bahasa, monggo boleh untuk berpartisipasi atau memeriahkan acara kita di Bali nantinya. Kemudian di Bali juga kita memiliki acara pertama atau pembuka, yaitu workshop SLR di Bali yang akan langsung dimentorin oleh Uda Fikri sebagai mentor utama dari iRecall dan juga presiden dari iRecall. Ini nanti akan diadakan di Bali juga pada hari pertama acara iRecall Fest. Kemudian nantinya juga akan ada workshop artikel book review yang akan dimentorin oleh Kak Frida, Kak Yunita, dan Kak Said. Yang ini akan diadakan di akhir event iRecall Fest atau di tanggal 12 Julinya. Nanti kita akan mengadakan event ini secara offline ya, face to face di Bali. Jadi monggo Bapak Ibu yang berminat atau yang ingin bergabung di acara iRecall Fest di Bali untuk bisa eh, mendaftarkan dirinya. Nanti kita akan berjumpa di Bali di bulan depan. Begitu, ini sambil begitu informasi dari iRecall ya, sedikit. Sekarang kita akan sambil menunggu dari Ibu Erika dapat hadir. Sebentar. Sebentar. Karena Bu Erika ini sedang bermasalah dengan laptopnya ya Bapak Ibu, jadi agak sedikit tertunda. Mungkin siapa? Eh, siapa namanya? Mbak siapa? Ibu Erika. Ya, Mbak Erika mungkin bisa disuruh pakai HP dulu ya sambil ini. Ya, sudah. Sudah. Oh, sudah. Sudah saya suruh untuk langsung bergabung ini. Nah, materinya ada dikirim. Udah materinya sama saya. Karena Nah, ini saya biar. nunggu beliau login, belum login ke Zoom ya udah. Oke.
Oke, ini Bapak Ibu sekalian, Ibu Erika sudah bergabung dengan kita. Oke, selamat pagi menjelang siang Ibu Erika. Pagi, Kak Nanda. Maaf ya, Kak, ada trouble sampai sekarang. Iya, nggak apa-apa Ibu. Ini Mohon maaf alhamdulillah, banget. ya alhamdulillah sudah bisa bergabung ya. Nggak apa-apa Ibu. Baik, Kak. Hal-hal yang PPT segala macam nanti bisa saya handle. Oh Baik, iya, baik. Makasih, Kak. oke baik, boleh kita mulai ya. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Waalaikumsalam. Aduh. Perkenalkan, di sini saya Nanda Pambudi selaku moderator dan sekaligus yang akan membersamai Bapak Ibu sekalian di acara kita yaitu webinar artikel yang dimana ini webinar artikel diinisiasi oleh Arikol melalui Davi Krianda yang setiap bulannya akan kita adakan untuk mempresentasikan artikel-artikel Bapak Ibu yang telah bergabung atau berpartisipasi sebelumnya untuk dapat menyalurkan atau membagikan hasil penelitian, riset maupun hal yang telah diterbitkan atau dipublikasikan kepada kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini di hari Sabtu ini adalah merupakan webinar artikel kita yang kedua yang diadakan sebenarnya bulan Mei, tetapi rupanya kemarin habis. Akhirnya kita move ke hari tanggal 1 Juni karena emang acara webinar artikel kita selalu diadakan di akhir pekan atau di hari Sabtu atau Minggu ya nantinya. Baik, tidak akan berlama-lama lagi. Di sini ada Ibu Erika Fajarwati selaku pembicara nantinya yang akan mempresentasikan hasil publikasi beliau. Kemudian di sini ada Uda Fikrianda selaku Presiden Airicall dan juga ada pengurus Airicall yaitu Mbak Frida, Mbak Yunita, dan Pak Hasto. Dan kepada Bapak Ibu peserta atau yang berpartisipasi dalam kegiatan webinar artikel ini. Baik, marilah kita buka acara kita dengan berdoa bersama menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing agar dapat mendapatkan berkah dan manfaat dari acara kita ini. Berdoa dipersilakan. Cukup, terima kasih. Semoga acara kita ini diberkati oleh Allah dan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Baik, selanjutnya yaitu sedikit opening speech dari atau pembukaan dari Uda Fikrianda selaku inisiator dari webinar artikel ini yang diadakan oleh Arikol dan sekaligus presiden dari Arikol. Kepada Uda Fikri dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Ya, terima kasih ya semuanya, khususnya kepada Mbak Erika. Mbak Erika Baik. ini merupakan guru ya Oke. di Oke, Pak. Genius Di, School ya, Private bimbingan belajar. bimbingan belajar ya, dan juga alumni S2 Ilmu Ekonomi UNES. Wah, luar biasa ini. Apa menerima beasiswa juga ya Mbak Erika ya? Ah, enggak. Oh, betul. Mudah-mudahan nanti S3-nya ya. Ah, amin, Pak. Nanti kalau ada infonya, enggak, Pak. Silahkan ya. Ini apa, kalau di Recall ini rata-rata kami penerima beasiswa LPDP ya. Nah itu apa bisa nanti bisa ke Mbak Frida, ke siapa Mbak Yunita ya. Ini beliau berdua penerima beasiswa LPDP dulu ya di Baik. UPI ya S2. Dan mudah-mudahan nanti beliau ini juga mau lanjut S3. Mohon doanya mudah-mudahan Mbak Frida terutama itu lulus S3 ya. Apa untuk beasiswa S3-nya LPDP. Nah, Mbak Erika juga mudah-mudahan bisa menyusul ya. Oke, Amin. jadi ini luar biasa. Kita kalau kemarin itu Pak siapa namanya Mas Nanda? Saya lupa. Pak Khairul, Pak. Khairul Anam, Pak Khairul ya. Pak Khairul itu bidang keilmuannya apa? Manajemen. manajemen. Manajemen ya, manajemen. Kalau Mbak Erika ini kan sebenarnya ilmu ekonomi ya. Jadi sebenarnya manajemen dengan ekonomi juga tidak apa namanya terlalu jauh ya, karena
untuk bisa mendapatkan gimana ya, pemasukan gitu kan. Pokoknya yang berbau keuangan kan juga harus di manage gitu ya. Kira-kira gitu ya. Tapi mungkin fokusnya lebih bagaimana ekonomi ini berjalan gitu ya. Mungkin gitu. Terus kalau di sini Mbak Erika membahas tentang peran indeks pembangunan manusia dalam memoderasi pengaruh pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya, ini agak kebanyakan sebenarnya. Iya, Jadi Mas. tapi mungkin fokusnya kepada kalau Pertumbuhan ekonomi. ya pertumbuhan ekonomi ya. Pertumbuhan ekonomi kan berarti bagaimana masyarakat itu bisa apa ya, ekonominya berjalan gitu ya. Jadi UMKM dan seterusnya gitu ya. Itu kan masuk ke dalam ranah keilmuan ekonomi. Tapi mungkin yang agar terjadi pertumbuhan ekonomi itu Mbak Erika itu membahas peran penting dari ini tadi ya, indeks pembangunan manusia gitu ya. Pengeluaran pemerintah. Ini berarti ada pemerintahnya. Berarti ini Ada, Pak. jadi mungkin ini variabelnya agak banyak. Jadi nanti mungkin Mbak Erika bisa fokusnya kemana? Kalau memang agar terjadinya pertumbuhan ekonomi, mungkin di konteks Dipengaruhi oleh beberapa. betul. Mungkin konteksnya entah di Semarang, entah di mana begitu ya. Terus Ya, saya terutama ambilnya wilayah Jawa Tengah, Pak. Jawa Tengah, iya. Dan terutama mungkin peran dari pemerintah gitu ya, terutama gitu. Nah ini menurut saya juga penting ya. Ini apalagi kalau sekarang ya teman-teman, eh, lagi rame banget ya. Ini kan tidak terlepas. Ini kalau ngomong pemerintah tidak terlepas dari konteks politik ya kan, sosial sosial politik. Ya kan, ya pemerintah itu kan terpilih karena proses politik gitu ya. Ini kan presiden terpilihnya adalah Pak Prabowo gitu. Ya kita kita gimana ya, bukan menyerang ya, mudah-mudahan ini nggak disebut menyerang. Cuma mungkin kita istilahnya membahas gitu ya, mengkritik gitu, terutama tujuannya untuk kemajuan Indonesia gitu, bukan untuk menyerang ya, mudah-mudahan ini. Kalau yang lagi rame ini kan banyak hal ya. Pertama, Pak Prabowo tetap ngeyel gitu ya, ngotot dengan program makan siang gratis ya, atau apa udah berubah itu kalau nggak salah itu. Nah, itu dari segi ekonomi kira-kira efektif apa enggak ya? Karena itu kan sifatnya nanti subsidi dan seterusnya. Terus mungkin bagi sebagian kalangan itu kan terlalu sepele gitu ya. Kalau masalah makan ya orang kan asal punya duit ya bisa makan. Mungkin gitu kira-kira ya. Jadi dari perspektif ekonomi. Terus ada juga ini ya, entah karyawan, entah apa PNS, ada namanya tapera ya. Tabungan apa itu? Saya lupa ya. Pokoknya lagi rame itu ya. Potongan 3%. Nah, ini kan juga menarik untuk korelasinya dengan pertumbuhan ekonomi dan seterusnya. Nah, ini hal-hal yang saya kira mungkin ini Mbak Erika terlempar lagi kayak Lempar. mungkin karena apa ini sinyalnya ya. Benar. Ya, saya meskipun bidang saya bukan di ekonomi, teman-teman, ya. Saya kira atau teman-teman yang lain juga ya mungkin bidangnya bukan di ekonomi, tapi kan ini bagian dari kehidupan kita ya. Jadi jangan sampai kita tidak tahu. Saya juga meskipun bidang saya bukan politik, saya juga harus tahu politik. Biar kita nggak dipolitiki gitu ya. Maksudnya dipermainkan oleh partai-partai politik, oleh caleg-caleg ya. Nah, itu Anda harus tahu ilmunya. Sama kalau kalau saya orangnya suka ilmu ya. Apapun ilmu itu saya suka. Bahkan ilmu santet ya, ilmu pelet ya, ilmu-ilmu hitam itu ilmu ya. Yang nama ilmunya itu nggak ada yang jelek ya. Maksudnya apa? Eh, bukan dalam hal dipraktekkan ya. Ilmu sihir itu bukan dipraktekkan, tapi Anda harus tahu begitu ya. Oh, kalau santet itu ada paku dikirim ke dalam perut targetnya, kan gitu ya. Kalau pelet itu nanti jinnya dikirim ke target gitu ya untuk menghipnotis dia biar suka dengan kita, kan gitu-gitu ya. Nah, itu biar tahu. Ilmu-ilmu kayak gitu harus tahu. Nah, termasuk ekonomi juga gitu. Anda juga harus tahu, teman-teman. Nah, kenapa harus tahu? Nah, untuk bisa
bertahan hidup kan kita melalui ekonomi gitu ya kira-kira ya. Nah, yaitu bagaimana mendapatkan pemasukan atau dalam bahasa yang agak lugas ya, bagaimana mendapatkan uang. Nah, kan gitu kan. Ekonomi kan intinya gitu, bagaimana mendapatkan uang. Baik untuk diri sendiri atau memutarkan uang itu agar menyejahterakan orang lain. Kan gitu juga ya. Makanya ilmu makro seperti itu harus Anda pahami teman-teman ya. Nanti akan berdampak kepada ilmu mikro juga ya. Saya dulu saya dulu paling antipati membahas contoh ya, kenaikan BBM gitu ya. Antipati itu maksudnya alah itu permainan orang-orang elit gitu aja lah. Saya nggak mau ikut-ikutan yang demo ya silahkan demo gitu kan. Bahkan yang demo-demo ini kan digerakkan oleh kekuatan politik juga gitu kan. Ketika lawan politiknya yang berkuasa ya pasti apa saja yang bisa dijadikan celah untuk menyerang diserang gitu ya. Tapi ternyata ya saya merasakan sendiri bahwa kenaikan BBM itu sangat berdampak ke diri saya. Nah gitu teman-teman. Jadi dulu ceritanya saya nggak ikut-ikutan demo dan seterusnya. Ternyata yang biasanya 1 liter itu berapa pokoknya setiap ngisi motor itu apa ya 20 lah maksimal ya atau 15.000 itu udah full gitu ya. Nah sekarang pada waktu itu ya kenaikan BBM terjadi ternyata 15.000 nggak full ya harus 2 kali lipatnya 30.000. Nah ini baru terasa ya Allah perbedaan 15.000 itu kan lumayan. Nah jadi hal-hal itu teman-teman ya jadi kita harus mengetahui hampir seluruh bidang keilmuan terutama yang berdampak ke diri sendiri. Nah gitu ya ini adalah ilmu yang sangat penting bagi diri kita semua. Nah, mudah-mudahan nanti kita mendapatkan insight baru ya dari Mbak Erika, terutama ini tadi bagaimana mensejahterakan diri kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita, gitu ya. Tips-tips itu yang perlu kita dapatkan dari Mbak Erika sebagai magister ilmu ekonomi, gitu kira-kira. Ya, itu saja dari saya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Uda Fikrianda atas sambutannya. Mungkin acara selanjutnya itu sesi dokumentasi sebentar ya. Mungkin Bapak Ibu yang masih berada di Zoom dapat mengaktifkan kameranya sebentar untuk kita sesi dokumentasi. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. Baik, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu akan masuk kepada acara utama yaitu pemaparan materi dari Ibu Erika. Tapi sebelumnya, sebelum memasuki materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan sedikit atau secara singkat profil dari Ibu Erika. Ibu Erika ini nama lengkapnya itu Erika Fajarwati, SMMSI. Beliau adalah lulusan S1 Universitas Muhammadiyah Semarang dengan jurusan manajemen. Kemudian melanjutkan pendidikan yang kedua itu atau magister di Universitas Negeri Semarang pada program studi ilmu ekonomi. Nah, beliau juga memiliki pengalaman pada bidang di tempat UPT, Pusat Pengembangan Karir di Universitas Negeri Muhammadiyah Semarang. Kemudian sekarang menjadi tentor bimbingan belajar di Genius School Semarang sejak 2022. Kemudian Ibu Erika ini juga pernah telah mempublikasikan beberapa artikelnya, yaitu yang pertama pengaruh kualitas produk, harga, dan lokasi terhadap keputusan pembelian. Kemudian the role of Human Development Index in moderating the effect of household consumption, expenditure, government, and population on economic growth. Nah, yang nantinya penelitian kedua ini akan dipresentasikan oleh Ibu Erika Fajarwati. Nah, mungkin itu profil singkat dari Ibu Erika. Selanjutnya pemaparan materi
dari judul penelitian Ibu Erika yang akan langsung Ibu Erika presentasikan. Kepada Ibu Erika, dipersilahkan. Mohon izin Ibu, ini PPT-nya apakah Baik, langsung saya terima share kasih Kak. untuk Ibu? Ini suara Ah, suara Ibu terhenti, Ya, nge-lag kayaknya. nge-lag. Kayaknya pakai wifi-nya nge-lag sudah. Ya, kayaknya beliau di ini di kafe ini. Ya, di ST. Oke, kita tunggu sejenak ya Bapak Ibu karena ini kendala teknis dari Bu Erika. Belum keluar nih. Suaranya belum keluar. Oke. Oh, lagi connect. Ya, Oke, pakai Bu, terdengar Kak suara saya. dengar Ibu. Ini nggak tahu lagi kenapa laptop saya, HP saya problem semua Kak. Oke, nggak apa-apa Ibu. Berarti ini PPT-nya saya share dari saya ya Ibu ya? Iya, ini saya coba tapi nggak bisa juga. Oke, dari saya aja nggak apa-apa Ibu. Mohon izin Ibu untuk membagikan layar untuk PPT Bu Erika. Oke. Bagaimana Ibu? Udah terlihat? Udah Oke. jelas. Monggo, waktu dan tempat kepada Ibu Erika Fajarwati, SMMSI, dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih pada Mas Yanda selaku moderator. Kemudian terima kasih kepada Uda Fikri selaku Presiden Airekel dan seluruh segenap pengurusnya Airekel. Mohon maaf hari ini banyak trouble-nya dan kemudian overtime waktunya ya. Nah, Iya. kemudian ini saya akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi khususnya di Provinsi Jawa Tengah dengan adanya Indeks Pembangunan Manusia. Baik, kemudian latar belakangnya adalah pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil dari usaha dalam melakukan pembangunan di ekonomi yang dilakukan suatu negara atau suatu daerah. Jadi pertumbuhan ekonomi ini dapat menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian yang akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu saja. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini ternyata belum tentu menggambarkan kondisi kemakmuran masyarakatnya. Hal ini mengingat bahwa pertumbuhan ekonomi hanya mencerminkan bagaimana suatu pertumbuhan tersebut diperbesar, namun belum menggambarkan bagaimana suatu pembangunan tersebut distribusikan secara merata untuk kesejahteraan masyarakatnya. Nah, kemudian selanjutnya, kenapa pertumbuhan ekonomi? Kalau dilihat dari gambarnya tersebut, pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah ini lebih rendah daripada ekonomi yang ada di Pulau Jawa. Dengan rata-ratanya adalah 3,32%. Jadi seharusnya kondisi ekonomi ini ideal, pertumbuhan ekonominya, namun dengan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah masih rendah di antara provinsi yang ada di Pulau Jawa. Jadi rendahnya pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah ini karena pertumbuhan ekonomi merupakan agresi dari 4 pertumbuhan ekonomi yang ada di 35 kabupaten atau kota. Jadi untuk itu mungkin diperlukan usaha bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Jadi ada perlunya kerjasama. Namun di sisi lain berbagai kendala potensi seperti sumber daya alam atau IPM-nya dan sumber modal dari pemerintah masih dihadapi oleh Provinsi Jawa Tengah tersebut. Upayanya adalah untuk mendukung percepatan dan perluasan pembangunan harus didukung dengan potensi yang jumlah penduduk tersebut. Kemudian slide berikutnya. Mungkin ini
pengeluaran konsumsi rumah tangga itu pengeluaran yang digunakan untuk membeli barang atau jasa sesuai dengan memenuhi kebutuhannya. Kemudian kalau pengeluaran pemerintah yaitu tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya yang bisa kita lihat dari APBD setiap daerahnya. Kalau jumlah penduduk berarti seseorang yang menempati suatu wilayah atau wilayah tersebut lebih dari 6 bulan. Pertumbuhan ekonomi untuk menjadi tolak ukur yang sering digunakan untuk menentukan keberhasilan perekonomian suatu wilayah atau daerah. IPM merupakan mengukur pencapaian nilai rata-rata suatu negara dengan indeks harapan hidup, pendidikan, serta kesehatan dan tingkat kehidupan yang layak. Nah, untuk penelitian ini saya menggunakan desain penelitian pendekatan kuantitatif dengan jumlah observasi, yaitu penelitian saya di Jawa Tengah sebesar 175, yaitu dari tahun 2017 hingga 2021, berarti dalam jangka waktu 5 tahun. Kemudian teknik pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi, yaitu berbagai dari web-web resmi seperti BPS, APBD, maupun jurnal yang terkait dengan penelitian ini. Sebagai teknik analisis data, bisa melihat adanya IPM, bagaimana akan memperlemah atau memperkuat variabel-variabel itu terhadap pertumbuhan ekonomi. Saya menggunakan uji analisis MRA. Kemudian jadi setelah penelitian yang kita peroleh bahwa dari beberapa variabel itu ternyata jumlah penduduk ini tidak signifikan dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya IPM ini ternyata tidak mampu memoderasi pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian indeks pembangunan manusia juga tidak memoderasi secara signifikan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Berikutnya, Kak. Nah, ini mungkin keterbatasan penelitian saya, karena penelitian saya kemarin hanya berfokus pada faktor pengeluaran konsumsi rumah tangga, pemerintah, dan penduduk dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang optimal. Jadi tidak menutup kemungkinan masih banyak faktor lainnya yang mampu mengurangi pertumbuhan ekonomi yang belum diuji dalam penelitian ini. Jadi, penelitian ini hanya berfokus lingkupnya kecil, hanya kabupaten atau kota yang ada di Jawa Tengah, sehingga hasilnya hanya mencerminkan kondisi yang ada di Jawa Tengah dan tidak dapat digeneralisasi kepada semua keadaan. Mungkin diharapkan yang akan mau meneliti selanjutnya mungkin akan bisa menambahkan atau mengganti variabel moderating yang dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi tersebut. Udah, habis. Udah, mungkin itu saja. Mungkin lebih banyak diskusinya, Kak. Yeah. Ya. Baik, terima kasih untuk pemaparan hasil penelitian dari Ibu Erika Fajarwati. Mungkin kepada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan atau ingin berdiskusi dengan Mbak Erika terkait tentang pertumbuhan ekonomi khususnya di Jawa Tengah yang telah diteliti oleh Mbak Erika, monggo dipersilahkan melalui kolom chat ataupun direct question gitu. Nah, Mbak Erika, oke, Mbak Erika, dari mungkin saya sedikit penasaran ya tentang pertumbuhan ekonomi karena di tahun lalu kalau tidak salah itu salah satu kabupaten atau kecamatan ya di Jawa Tengah itu menjadi apa namanya mendapatkan posisi terendah untuk di UMR atau UMK-nya begitu ya. Kalau tidak salah di daerah Wonogiri atau mana gitu ya Mbak, saya lupa. Nah, yang ingin saya pengen penasaran itu karena sekarang ya Mbak, zaman sekarang kan semua faktor ekonomi baik itu sandang pangan papan itu
sudah mengikuti pasar global, di mana itu jika kita mendapatkan upah minimum yang sangat tidak sesuai, itu mungkin bisa dikategorikan kita eh, hidupnya apa kebutuhannya bisa dibilang pas-pasan ke bawah gitu. Nah, mungkin dari Mbak Erika mungkin yang sudah pernah meneliti hal itu, melihat eh, indeks pertumbuhan ekonomi di khususnya di Jawa Tengah yang tadi dari diagram yang Mbak Erika sampaikan, dari beberapa kota Jakarta, Banten, kemudian beberapa daerah Jawa Tengah kan menjadi eh, yang paling kecil gitu ya, Mbak, yang paling tiga koma tiga Ya, puluh dua paling persen rendah. lah, paling rendah. Nah, hal itu dipacu eh, atau yang dipengaruhi paling besar faktornya apa sih, Mbak, sebenarnya, Mbak, agar hal itu tuh bisa meningkat, karena biar mensejahterakan beberapa orang di daerah tersebut. Karena melihat hal tersebut itu, contohnya kayak di Jogja saja itu, dengan harga upah minimum dari UMK ya, itu upah minimum kabupaten saja Ya. kalau tidak salah 2,1 atau 2,2 di Sleman itu, eh, dirasa kalau saya pas-pasan sedikit kurang gitu, Mbak. Nah, untuk mendobrak faktor X yang mempengaruhi itu, sebenarnya apa sih, Mbak, yang mungkin Mbak bisa apa namanya, memberikan contoh hal bisa bisa solving X faktor tersebut gitu, Mbak. Oh, mungkin saya menanggapinya bagaimana faktor untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi agar lebih tinggi atau lebih Kak, untuk memenuhi kebutuhan berbagai macam. Baik, baik, Kak. Mungkin banyak beberapa faktor yang akan untuk memenuhi apa namanya, mendongkrak faktor pertumbuhan ekonomi. Jadi mungkin kita bisa nganu dengan UMKM, bisa nganu dengan UMKM, meningkatkan UMKM sehingga yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga dengan UMK-nya jadi meningkat karena pendapatan dari penduduk Jawa Tengah masih rendah, Oh, masih kurangnya ada UMKM dan sebagainya macam, Kak. Mungkin lebih sosialisasi berbagai macam tentang UMKM. Jadi dengan itu masyarakat ini lebih terbuka berpikirnya, jadi sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah yang UMK-nya masih rata-rata kan UMK Jawa Tengah mungkin nggak jauh berbeda dengan iya, Jogja ya, Kak, masih 2 jutaan. bener. Oke. Berarti lebih mendobrak ke ini ya, Mbak. Berarti ya lebih ke mendobrak ke mendorong untuk masyarakat lokal untuk mendirikan atau memsosialisasi, eh, memberdayakan UMKM-nya gitu ya, Mbak, biar Iya, ekonominya stabil ya. Oke. biar mampu lebih maju, Kak, Oh, iya. daerahnya. Ya, karena kemarin tuh saya sempat penasaran karena saya kemarin S1-nya kan di Semarang, Mbak. Jadi pas di Semarang itu upah minimum provinsinya tinggi lumayan, tetapi ketika di beberapa daerah kabupatennya itu, ketika saya datang atau bermain itu, kok agak sedikit miring begitu dengan ibu kota provinsinya gitu. Jadi Iya, Kak, benar. saya agak Yang penasaran. tinggi cuma kalau sini kabupaten dan kota Semarangnya, yang sekarang mungkin sekitar 3, tapi yang kalau kabupaten kotanya setiap daerah itu masih dua dua. Oh, iya. Karena kemarin sempat viral kan, Mbak, kalau nggak salah saya di Wonogiri itu yang katanya di Indonesia, di Jawa Tengah yang menjadi peringkat terbawah gitu untuk upah minimum kabupatennya. Oh, jadi emang harus UMKM-nya diganyangkan ya, Mbak, seperti program-program pemerintah ini ya. Berarti positifnya di situ ya. Kak, Oke, pertumbuhan setiap daerah. yes, benar. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang ingin bertanya atau berdiskusi lebih lanjut, monggo boleh ditanyakan.
kepada Mbak Erika terkait ekonomi maupun terkait eh, hal yang masih satu ranah dengan Mbak Erika. Ya, masih satu rumpun. Nggih. Monggo Bapak Ibu, jika ada Mbak Frida, udah adakah yang ingin ditanyakan? Ya, Mbak Erika ya, kalau mau dikembangkan nanti ya. Jadi saran dari saya, mungkin nanti saya sih belum dapat fokusnya ya. Fokusnya kemana gitu ya. Apakah kepada peran pemerintahnya atau peran dari masyarakatnya. Itu yang eh, belum saya lihat. Kalau indeks itu kan ya, indeks itu apa ya, semacam evaluasi gitu ya. Jadi menurut indeks ini gitu ya, kan dibuat gitu ya, ada lembaganya. Ini kira-kira indeksnya yang buat siapa, Mbak? Indeks yang anunya Pak, tentang IPM atau semuanya? Eh, 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 Maksudnya kan apa ya? Indeks tentang indeks pembangunan manusia itu kan diukur dari pendidikan Hmm. dan tarif hidup layak, kemudian pokoknya tentang kemiskinan dan sebagainya macamnya. Itu Hmm. menurut itu sumbernya saya mengutip untuk tentang indeks meneliti tentang indeks itu saya dari BPS sudah ada keterangannya untuk mengukur itu menggunakan itu Pak sebenarnya. Nah, Tapi yang lainnya tidak ada. Jadi nah. ya, Ya, suaranya putus-putus. itu Ya, nggak apa-apa. Eh, jadi maksud saya ya Pak. apa namanya, kalau mau dikembangkan ya, jadi peran siapa dulu gitu ya? Apakah peran pemerintah? Karena ini kan dua pihak yang berbeda. Peran pemerintah dan peran masyarakat kan dua dua pihak Ya, yang berbeda. Kalau nanti Mbak Erika fokusnya kepada peran pemerintah, itu nanti jatuhnya kepada administrasi publik nanti jadinya, ya kan? Karena pemerintah itu kan lembaga publik gitu. Tapi kalau fokusnya kepada masyarakat, itu mungkin lebih tepat gitu ya. Atau ada juga kalau di ilmu ekonomi itu kan ada kerjasama ya, kerjasama dua pihak, yaitu pihak pemerintah ya, public and private partnership. Ya. Pernah dengar nggak itu? Ya, iya pernah. jadi Tapi kerjasama. belum lebih jauh itu. Ya, ya, saya sedikit banyak ada baca-baca gitu ya. Jadi kalau kalau ada kerjasama antara pihak swasta dengan pihak Iya, pemerintah itu apa namanya, menarik ya, dan itu juga bisa masuk ke ranah administrasi juga nantinya. Tapi kalau kalau fokusnya kepada masyarakat itu lebih bagus lagi ya. Bagaimana masyarakat apa ya, ditambah berarti nanti ada tiga pihak, ada pemerintah, ada swasta, ada masyarakat gitu ya. Masyarakat ini mungkin nanti dibagi jadi dua ya, atau terutama swasta. Swasta itu kan ada swasta yang dia perusahaan besar gitu ya. Ada juga yang UMKM gitu ya. UMKM. Jadi itu ranah UMKM itu masuknya di swasta. Kalau masyarakat itu mau dijadikan sebagai apa? Apakah sebagai konsumennya gitu kan? Atau sebagai kalau UMKM berarti ya masyarakat yang produktif gitu ya, sebagai produsen, sebagai apa namanya, pelaku ekonomi gitu. Nah, itu. Jadi mungkin itu fokus yang perlu dipertimbangkan gitu ya. Nah, terus saya kalau kalau membahas tentang indeks pembangunan manusia ya, eh, ya apa ya? Saya secara pribadi tidak suka dengan angka ya atau statistik, tapi bolehlah karena kita sebagai apa ya, kalau akademisi ataupun pemerintah itu yang dilihat kan pertumbuhan itu dari angka ya. Meskipun
yang namanya angka itu apakah mewakili atau tidak, itu jadi pertanyaan. Karena angka-angka itu kalau dimunculkan, mohon maaf ya, ini karena bersinggungan dengan banyak lini keilmuan termasuk politik ya. Mohon maaf, kayak Pak Jokowi atau siapapun presidennya selalu mengklaim ya, pertumbuhan ekonomi kita naik 1%, 2%, 7%, dan seterusnya gitu ya. Nah itu tidak terlepas dari kepentingan politik gitu. Nah makanya bagi kalau saya secara pribadi kalau ngomong bidang keilmuan ekonomi itu yang lebih realistis. Realistis itu ya itu tadi ya, bagaimana upaya kalau kalau apa namanya sifatnya membangun UMKM yaitu untuk apa namanya melestarikan atau mempertahankan UMKM ini gitu. Dan yang menarik juga kalau bagi saya ya tentang UMKM itu cerita-cerita pribadi mereka gitu ya. Jadi pelaku-pelaku UMKM. Contoh ya, bagi saya yang seksi itu ya. Karena UMKM ini kan dibilang kalangan atas tidak, dibilang kalangan menengah ke bawah tidak gitu ya, tapi di tengah-tengah gitu. Nah, itu sih kalau isu-isu ekonomi yang menurut saya yang penting ya untuk diangkat gitu. Bagaimana mereka bertahan, bagaimana mungkin ada yang bangkrut, itu menarik gitu. Kok bisa sampai bangkrut itu menarik buat saya ya secara pribadi. Kalau ada yang sukses itu bagaimana? Biasanya kalau yang sukses ini nggak mikirin teman-temannya. Nah ini hal-hal menurut saya yang perlu dijadikan ke depannya sih ya Mbak Erika ya. Baik, Pak. Nanti ketika diteliti lebih lanjut lagi. Oke. Terima kasih udah. Ini Mbak Erika ada pertanyaan dari Mbak Gia Derari. Beliau bertanya, metode yang Mbak gunakan adalah MRA ya, bukan datan panel. Jadi variabel independennya ada 2. Bolehkah untuk melihat hasil penelitiannya, Mbak? Nah, begitu, Mbak. Apakah yang Mbak Oh, Pripun? yang saya pakai, Putus-putus Mbak Erika yang suaranya. saya pakai metode penelitian. Oh, Halo, MRA Kak. ya. Halo, Kak. Halo Mbak Iya, Erika. saya kenapa saya tidak pakai data panel? Karena saya ini biasanya kalau data, iya Kak. Ya sinyalnya Oke. kurang. Ya. Soalnya kayaknya pakai WiFi dari tempat Ya. ini sih udah. Itu kayak. Kadang-kadang ini apa kalau kita di kafe gitu ya harus pinter-pinter ini sih milih-milih kafe ya. Iya, Karena kafe itu rame kan, benar rame dipakai orangnya yang semua. make juga gitu. Akhirnya lemot terus. Pinter-pinter sih kalau udah di sini kan dekat rumah ada kafe. Kafenya enak, jadi yang terbuka ada, yang ruangan tertutup ada yang pakai AC gitu kan. Nah, udah biasanya situ kalau kalau ada apa-apa. Tapi sekarang udah pakai wifi sendiri gitu ya. Kalau kamu kan pakai wifi kos kan? Iya, udah sendiri juga saya masangnya udah nggak ikut orang saya. Oh, masang sendiri ya. Bang Mm-mm. gitu sih. Gak apa-apa, masalah Iya. teknis. Habis saya teknis ya Bapak Ibu sambil menunggu Mbak Erika untuk bisa bergabung kembali. Oke, Mbak Gia, nanti akan disampaikan kembali. Oke, Mbak Erika sudah bergabung kembali. Halo Kak, masih putus-putus Kak. Sekarang udah mendingan, Bu Erika. Oh, Oke, mau saya ulang kembali untuk pertanyaannya, Pripun? hmm.
Oke, pertanyaannya Mbak Erika ya. Aduh, keluar lagi. Mohon maaf ya Bapak Ibu, kendala teknis tidak bisa dikondisikan soalnya. Jadi, ah, jadi kita tunggu saja sebentar. Oke. Hmm, Oke, ini sudah bergabung kembali Mbak Erika ya. Halo Kak, masih Oke, putus nggak Kak? oke, ini sudah aman. Ya, saya masih menangkap sih Kak pertanyaannya, kenapa menggunakan MRA nggak data panel, Oke, kemudian melihat hasil penelitiannya atau yang kerangka berpikirnya, kalau untuk hasilnya sudah saya simpulkan ya Kak di kesimpulan tadi. oke, oke, Ternyata oke. aja. Nah, karena saya itu data panel, itu tuh karena saya tuh sebenarnya kan memoderasi Kak. Jadi, karena saya memoderasi, saya menggunakan uji yang cocok, uji MRA. Kemarin sudah saya coba menggunakan data panel, ternyata hanya memperlemah. Kalau moderasi kan bisa RRA itu bisa memperkuat atau memperlemah variabel X terhadap Y. Untuk variabel saya itu ada tiga, Kak. Di kesimpulan ada, jadi ada pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, dan jumlah penduduk. Gitu. Oke. Ini untuk kesimpulannya ya, benar ya Mbak? Itu untuk hasil penelitiannya, Kak. Oke. Ternyata pengeluaran konsumsi rumah tangga itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, kemudian pengeluaran pemerintah mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, ternyata jumlah penduduk itu tidak mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan kemudian saya menambahkan IPM, bagaimana saya mau melihat apakah IPM ini memperkuat atau memperlemah variabel X terhadap Y, ternyata setelah diuji, ternyata cuma ada satu, yaitu IPM mampu mempengaruhi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi. Baik. Ada satu pertanyaan titipan lagi Mbak Erika dari Bu Gia. Kemudian satu pertanyaan dari Bu Gia itu lanjutannya, teori apa yang digunakan pada penelitian Mbak Erika atau Ibu Erika? Teori yang saya gunakan yaitu karena ini berhubungan dengan ekonomi ya Kak. Karena yang relevan itu saya menggunakan teori ekonomi klasik Kak. Oke. Itu saja yang saya gunakan, hanya satu teori ekonomi klasik yang terdiri seperti dari Adam Smith, itu yang saya gunakan, yang mendukung penelitian saya. Oke. Ini ada pertanyaan lanjutan Mbak, Bu Erika. Hasil Baik. penelitian dari Bu Erika ada 6. Apakah hipotesis dan rumusan masalahnya juga 6? Iya, sama. Rumusan masalah tujuannya juga nangka. Oke. Ya, ini ada kerangka berpikirnya sih, Kak. Ini tapi saya dari HP aja ya, Kak. Boleh, nggak apa-apa. Ini kerangka berpikir saya. Nah, ini, Kak.
Oke, berikut Ibu Gia untuk kerangka berpikir dari penelitian Ibu Erika. Oke. Ini Kak kerangkanya. Oke. Baik, terima kasih Bu Gia atas pertanyaannya. Sudah cukup, udah jelas ya. Kemudian apakah masih ada lagi dari Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting ini untuk bertanya atau berdiskusi lanjut seputar ranah keilmuan dari Ibu Erika? Monggo. Oh, apa dari Mbak Frida atau udah ada tambahan? Oke. Oke, mungkin tadi pertanyaan kita eh, dari Bu Gia dan juga dari Uda Fikri. Oke, karena mungkin sudah tidak ada lagi yang bertanya dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada tambahan lagi udah enggak? Ya, cukup ya. Mungkin teman-teman eh, bukan dari bidang ekonomi, jadi agak bingung ya dengan Ya, Ini benar. mohon izin nih, saya mau bertanya nih, Kak. Aja boleh. Malah Bu Erika. narasumber yang tanya. Betul apa Berarti apa? terus diskusi kan saya mungkin tertarik yang dikatakan udah Fikri tentang tadi yang untuk ketika mau meneliti. Nah, itu kan ada tentang kayak masyarakat, ada 3 faktor masyarakat atau pemerintah dan sebagainya macamnya. Ketika kalau kita mulai pemerintah dan masyarakat, nanti kan persepsinya berbeda, Mm. ya kan? Nah, kalau kita menjurusnya ke masyarakat, mungkin lebih sedikit ya udah ya objeknya ya. Jadi kalau pemerintah untuk solusinya emang kalau lebih mencakup lebih semuanya bagaimana udah tentang objeknya nanti. Atau gini deh, Mbak Erika, mau nggak saya tunjukin? Gimana? Ya, saya tunjukin jurnal bagus. Nih ya, coba saya share screen ya. Udah kelihatan belum? Oh, Belum. saya sudah. Oke, Udah. sudah. Ya, kita ngomong ekonomi ya. Ekonomi. Ya, kalau kita ngomong ekonomi itu banyak ya. Mau ekonomi global ada gitu ya. Terus ini juga menarik ini. Political economy. Jadi ekonomi politis ya. Artinya ya kebijakan ekonomi itu kan tidak terpisah dengan yang namanya kebijakan politik. Iya enggak? Itu Mbak Erika. Banyak hal-hal yang saya sebenarnya kalau mau saya bahas ekonomi mau saya. Tapi karena apa ijazah saya gitu, saya terikat oleh ijazah sebenarnya. Tapi kalau kalau apa saya dibolehkan gitu ya, eh, ini juga ya, ini coba ada namanya review of political economy. Nih, ekonomi itu tidak terlepas dari pandangan politik. Pandangan ini ya, saya nggak tahu. Kayaknya di UNES ataupun di seluruh kampus di Indonesia, yang namanya eh, pemahaman Marxisme diajarin nggak? Hmm, Kenal nggak dengan Marx ini? tahu. Tahu ya Karl Marx. Diajarin nggak di UNES? Di UNES. Nah, diajarin atau kita dipersilahkan membahas mendiskusikan pemahaman Marxisme nggak? Iya, diajarkan, Pak. Ada diajarkan ya. Nah, kalau Ya. diajarkan boleh karena kita masih ada ya namanya TAP MPRS berapa itu saya lupa, yaitu
itu masih berlaku itu. Dulu sempat sama Gus Dur itu dihapus ya, karena bertentangan dengan apa ya, kebebasan berpendapat dan seterusnya ya. Tapi kayaknya setelah Gus Dur itu diberlakukan lagi ya, TAP MPRS itu ya. Itu padahal udah lama banget. Bahwasanya ajaran Marxisme salah satunya ya, komunisme itu dilarang untuk diajarkan dan disebarluaskan. Ini kalau mau ya, kalau membahas tentang ekonomi. Nah, kalau ya Marxisme tidak jauh beda dengan komunisme ataupun sosialisme ya. Nah, ini banyak banget ini kalau ngomong ekonomi saja. Ini tergantung pandangan ataupun mazhab pemikiran ekonomi kita gitu ya. Ini ada behavioral ya kan. Pernah dengar ya ini ya? Nah, Ada ecological, feminis. Feminis itu ya artinya ekonomi, pandangan ekonomi yang menitik beratkan kepada ya perempuan gitu ya istilahnya ya. Terus Kalekian dan seterusnya. Keynesian ya, tahu ya istilah Keynesian ya. Nah, saya tertarik dengan Keynesian ini terutama gini ya. Kita kan ekonomi dunia itu kan terpaku kepada uang kertas, paham nggak? Nah itu hal-hal yang menarik Mbak Erika. Banyak saya makanya kalau teman-teman ya terutama mahasiswa S1 S2 itu cobalah belajar ini ya. Jangan terfokus pada bagaimana mengembangkan, mohon maaf ya, mengembangkan apa namanya tadi ya pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ya boleh sih itu boleh, cuman kan tergantung nanti eh, kita menggunakan mazhab ekonomi siapa gitu untuk mengembangkannya, gitu kan? Nah ini kita harus tahu juga kita ini pakai teori ataupun pakai filsafat ekonominya siapa dulu gitu. Karena itu nanti berbeda. Kalau contoh ya, ini mudah-mudahan saya nggak dituduh komunis ya. Cuman kalau saya dengan menggunakan Marxisme itu bahwasanya yang namanya kesejahteraan masyarakat itu harus setara gitu ya. Jadi contoh, contoh saja. Orang kaya orang kaya mungkin anggaplah dia punya uang 1 M gitu ya. Rumahnya besar gitu ya. Nah, itu kalau saya menggunakan pemahaman Marxisme ataupun sosialisme, saya akan mengambil secara paksa gitu ya. Uang orang kaya ini 500 juta soalnya setengahnya gitu kan masih banyak juga dia dapatnya. Saya ambil secara paksa karena saya menerapkan itu tadi ya, kesetaraan ekonomi. 500 juta saya ambil ya, terus saya berikan kepada orang-orang di sekitar rumah dia yang miskin-miskin. Anda setuju nggak dengan cara seperti itu, Mbak Erika? Nah itu sebagian orang ada yang setuju ya, mungkin terutama, oh itu bagus itu. Masa orang kaya tapi rumah tetangga sebelahnya itu miskin, nggak bisa makan gitu kan dan seterusnya. Nah itu ada yang setuju, ada yang setuju. Itu Mbak Erika. Jadi terus kalau masalah tadi ya masalah ya, ini ada nggak ya? Banyak nih hal-hal yang menarik ini feminist teori ya kan, terutama. Nah ini lagi. Ini kalau di Indonesia masih tabu ya. Tahu nggak queer? Queer itu LGBT. LGBT tahu nggak? oh, LGBT tahu nggak? LGBT Nah, tahu. LGBTQ ya, L itu lesbian ya kan? G itu gay, B bisexual ya, LGBT, T itu apa ya? LG Transgender. transgender, Q itu queer ya. Queer itu Oh. saya pun nggak tahu artinya. Kalau lesbian tahu lah perempuan sama perempuan. Kalau gay laki-laki sama laki-laki. Terus transgender itu yang dia berubah dari laki-laki ke perempuan atau perempuan ke laki-laki. Kalau di luar negeri banyak ya. Kalau di Indonesia kan ada juga. Kayaknya beliau sudah almarhum ya, saya nggak tahu. Siapa itu namanya? Mama siapa? Pernah dengar nggak? Dia Dorce. Dorce ya, Dorce Gamalama itu. Ya dari laki-laki berubah ke perempuan. Kalau yang perempuan ke laki-laki siapa ya?
kayaknya nggak ada kalau di Indonesia. Kalau di luar Ada negeri udah. Artis juga itu namanya Milan kalau nggak salah saya. ada dari Ada. perempuan ke laki-laki. Eh, laki-laki ke perempuan, sorry. Itu Nah, kalau laki-laki. laki-laki ke perempuan banyak di Ya. Indonesia ya. Si siapa itu Abdul Fattah atau siapa itu namanya? Iya, berfatah. Itu yang berubah jadi apa? Lucinta Luna itu ya. Nah, itu hal-hal kayak gini kalau Mbak Erika mau ya, apalagi nanti kalau mau S3, ini kan Scopus ya, ini kan jurnal-jurnal Scopus. Nah, ini hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Jadi sisi menariknya itu penting kalau menurut saya dalam hal penelitian ya. Nah, kayak tadi apa saya menyarankan tergantung ya Mbak Erika nanti mau menggunakan pertama ya apa teorinya siapa dulu ya, teori ekonominya siapa. Terus yang kedua eh, berdasarkan kacamata teori ini baru kita melihat realitas yang ada di lapangan gitu ya. Tadi saya menyontohkan, saya menggunakan teori ekonominya Marxisme, sosialisme, komunisme ya. Ketika saya melihat adanya ketimpangan sosial ya, ini kan masuk ke ekonomi juga ya. Jadi biar merata gitu, maka tadi saya menerapkan istilahnya mungkin bisa menggunakan pajak gitu ya, pajak orang kaya gitu. Jadi orang kaya berapapun jumlah uangnya itu dipotong setengah 50% dan itu diberikan kepada orang-orang di sekitar rumah dia, begitu. Itu pemahaman orang Marxisme. Kalau orang kapitalisme beda lagi ya. Kapitalisme itu ya apa yang punya uang yang bisa menjalankan ekonomi. Kan gitu kan? Orang miskin ya tetap miskin. Orang miskin ini kalau di kacamata ekonomi itu kan tidak dianggap siapa-siapa, ya enggak? Coba orang miskin itu dianggap apa kalau orang ekonomi memandangnya? Dianggap Ya bukan itu siapa-siapa, karena orang ekonomi itu yang dibahas pelaku ekonomi, ya enggak? Gitu. Jadi itu. Nah, padahal orang miskin ini kalau mau dijadikan pelaku ekonomi itu mungkin bisa juga ya. Tapi kan tentu ada pertimbangan-pertimbangan nanti. Nah, itu sih kira-kira ya. Kalau Mbak Erika mau ya. ya. Gitu Nanti Mbak. Heeh. coba teliti lebih dalam lagi. Lebih Ya, dalam lagi ya. Ini ya. ini eh, apa terutama kalau nanti mau S3 ya. Mau S3 itu penting. Teori itu penting. Teori itu kalau di Islam ya, kalau di Islam, ini teman-teman yang orang Islam sama dengan dalil ya. Dalil. Kalau kamu apa wudhu ya wudhu caranya seperti ini begitu ya apa air mengalir dan seterusnya apa namanya eh, yang kalau bersentuhan kulit ya dengan lawan jenis itu batal. Itu kan teorinya siapa? Teorinya Imam Syafi'i atau dalam bahasa Islam disebut mazhab. Kan gitu. Ya, itu harus tahu kan. Jangan apa kita taunya yang namanya sentuhan laki-laki perempuan itu pasti batal. Nah, kamu kan baru tahu satu mazhab gitu. Nah, itu pentingnya teori sama kan. Nggak tahu Pak. Nah, jadi biar tahu kenapa kebijakan ekonomi atau apa ya hal-hal yang terjadi itu kita tahu akarnya gitu loh. Nah, jadi ketika sudah tahu akarnya atau teorinya kita nggak kelabakan, nggak kebingungan. Kayak si siapa sekarang Pak Jokowi dengan menteri-menterinya ya itu menerapkan tapera. Itu kita harus tahu dia eh, apa filsafat ekonominya ataupun teori ekonominya menggunakan siapa gitu. Jadi kalau kita sudah tahu itu kita nggak kaget gitulah istilahnya ya. Boleh ya protes boleh juga. Tapi kan kita kalau orang yang sudah tahu dengan teori-teori sosial kita juga pasti tahu ya bahwa yang namanya pemerintah itu punya kekuasaan gitu. Nah, cara melawan kekuasaan ya harus dengan protes, dengan boykot, ya gitu-gitu ya. Jadi itu sih apa saran-saran dari saya Mbak Erika ya. Ya udah, tadi kan terkait tentang teori-teorinya. Nah, Hmm. untuk teori-teori ketika kita meneliti, uh, mungkin persepsi masing-masing berbeda. Nah, Hmm. kebetulan kemarin saya di UNER waktu meneliti itu hanya satu teori yang menyangkut beberapa variabel yang mempengaruhi itu. Jadi makanya saya menggunakan
teori ekonomi klasik itu yang menyangkutnya. Apakah boleh ketika kita lebih dari 2 atau 3 teori yang menurut lain, yang mungkin masih satu lingkup ekonomi, mungkin menurut pendapat lainnya udah. Eh, Gimana ya? Ya tetap tergantung konteks nanti Mbak Erika. Ya, tadi katanya saya nggak tahu teori ekonomi klasik ya maksudnya ya. Mungkin perlu diperjelas lagi siapa gitu ya. Karena kan tadi saya udah nyebutkan ya, ada teori ekonominya Karl Marx gitu ya. Terus ada Keynes itu apa? Oke. Ya, ya itu nama orang ya, nama belakang itu. Jadi harus jelas. Dan terutama tujuan kita ya lagi-lagi teori itu kan kayak kacamata ya, kacamata. Jadi kalau kita mau menambahkan kacamata lagi harus jelas juga tujuannya. Ya kan nanti ketika kita nambah teori gitu ya, malah rabun gitu ya. Jadi kan contoh gini, Mbak Erika kacamatanya apa ini lagi rabun jauh itu apa ya? Berarti plus ya, kacamata plus ya. Kacamata plus anggaplah +1 gitu ya. +1. Ternyata matanya terjadi kekurangan lagi gitu ya. Nah, itu bisa kita tambah teori lagi atau kacamata lagi dengan mungkin kita butuh yang setengah gitu ya. Jadi 1,5. Nah, jadi 2 kacamata yang tujuannya memperjelas lagi. Nah, gitu tujuannya. Apa itu kalau mau pakai teori yang lebih ya, lebih. Ada juga yang sifatnya mengawinkan 2 teori. Tergantung ya. Makanya tadi kalau balik lagi kita membahas perspektifnya pemerintah kah, perspektif masyarakat kah, atau kalangan swasta atau private. Nah, ini kan nanti kita cek dulu, kita pakai teori siapa. Kalau teorinya Karl Marx tadi itu peran pemerintah sangat besar ya. Kayak tadi ya, biar terjadinya pemerataan ekonomi yang namanya orang kaya itu harus diambil hartanya diberikan kepada orang miskin. Itu Karl Marx. Nah, itu peran pemerintah sangat kuat. Nah, kalau pakai pandangan kapitalisme ya, peran swasta sangat kuat gitu. Kapitalisme itu kuat sangat bersinggungan dengan pemahaman liberalisme. Liberalisme kan kebebasan. Nah, peran pemerintah lemah di situ. Nah, gitu Mbak Erika. Jadi kapitalisme itu kan salah satunya tergantung pasar ya. Pasar maunya gimana? Contoh gini, apa ya, yang paling sepele aja, tahu Indomie ya. Ini sebagai produk ekonomi ya. Indomie itu menurut Mbak Erika di pasar bagaimana? Banyak Sangat kuat. sangat Ya, kuat. sangat kuat. Karena dia ya hebat ya, dia sudah menguasai pasar Indomie itu. Termasuk Pepsodent ya kan, itu sudah menguasai pasar. Terus apa lagi? Itu kalau makanan ya, ataupun alat mandi dan seterusnya. Nah, ini berlaku hukum kapitalisme ya, dari segi pemahamannya ataupun teorinya. Kenapa ini terjadi ya? Ya karena itu tadi ya, praktek kapitalisme yang dilakukan dan liberalisme yang diberlakukan. Akhirnya ya di satu sisi itu bagus ya, karena mereka tetap berjaya secara ekonomi, tapi di sisi lain kasihan pesaing-pesaingnya tidak bisa masuk ke pasar mie instan ya, karena kalah dengan itu tadi. Nah, itu sih ya. Jadi mau pakai perspektif siapa itu tergantung teori yang dipakai. Gitu Mbak Erika. Oke, baik. Kita kan bingung ya, maksudnya kadang kita kan satu teori, misal ini kan hanya mencakup ini saja, nggak bisa mencakup semuanya. Jadi ya itu tadi ya, tergantung. Kalau mau menitik beratkan kepada pemerintah ya itu tadi ya. Yang dipakai adalah teorinya Karl Marx ya. Ataupun kalau menitik beratkan swasta itu tadi kapitalisme. Kalau ke masyarakat itu bisa juga pakai apa ya? Saya nggak tahu kalau teori ekonominya itu beda-beda nanti ya. Gitu Mbak Erika, kok jadi saya yang ngajarin ekonomi. Ya apa kan kita diskusi kan Diskusi. pengalaman udah lebih banyak deh. Enggak juga. Cuma mungkin saya suka baca aja. Gitu ya. Saya kembalikan ke Mas Nanda.
Oke, baik. Terima kasih udah untuk insight dan sarannya kepada Ibu Erika. Semoga saran-sarannya bisa diimplementasikan ya Ibu. Oke, Bisa. terima kasih. Kita di ujung sesi karena sudah 11.17. Eh, saya di sini sebagai moderator dan yang bersamai Bapak Ibu sekalian, di sini juga mengucapkan dari Ericol mengucapkan terima kasih kepada Ibu Erika sudah menyempatkan hadir dan berpartisipasi sebagai pemateri di webinar artikel dari Ericol. Terima kasih Ibu sudah Terima kasih ya menyempatkan. udah Mas Nanda semuanya. Terima kasih kembali. Baik, karena sudah di akhir ya, dan juga kita akan bertemu lagi di akhir pekan di akhir bulan ini. Nanti untuk acara webinar artikel yang ketiga. Baik, terima kasih ya semuanya Bapak Ibu sekalian. Udah Ibu Erika, kita tutup acara webinar kita pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.